Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux UBUNTU pada Windows 10 menggunakan virtual machine. Pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahannya, yaitu berupa Oracle VM VirtualBox dan kemudian file CD installer Linux UBUNTU. Yang pertama, kita membuka virtual machine-nya. Pada virtual machine kita tekan new untuk menambah sistem operasi Ubuntu. Nah, setelah itu kita akan memberi nama virtual machine-nya dengan nama Ubuntu, karena kita akan menginstal Linux Ubuntu. Pada tipenya kita pilih Linux, kemudian pada versinya kita pilih Ubuntu 64-bit, karena kebetulan file CD Ubuntu saya adalah 64-bit. Setelah itu kita pilih next. Di sini kita akan memilih virtual RAM kita yang akan kita alokasikan kepada Ubuntu pada virtual machine-nya. Di sini kita menggunakan defaultnya yaitu 1000 MB atau 1 GB. Kemudian next. Kemudian kita pilih defaultnya saja, tekan create. Kemudian next. Biarkan default, next lagi. Nah, pada ini kita akan memilih harddisk yang akan kita alokasikan untuk virtual machine kita. Di sini kita mengalokasikan 10 GB karena Ubuntu tidak memerlukan banyak harddisk untuk instalasinya. Kita tekan create. Nah, di sini sudah ada virtual machine yang baru kita buat tadi. Setelah kita membuat itu, kita langsung saja tekan start. Setelah kita tekan start, kita akan dimintai untuk memasukkan file CD-nya. Kita tekan gambar folder, kemudian kita cari file CD kita. Setelah sudah menemukan file CD kita tekan start. Setelah menunggu lama, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada sebelah kiri kita akan memilih bahasa. Kita akan memilih bahasa Indonesia. Dan pada sebelah kanan terdapat dua pilihan, yaitu ada pilihan coba Ubuntu dan pasang Ubuntu. Pada coba Ubuntu, kita bisa mengakses Linux Ubuntu tanpa harus menginstal dan tanpa harus mengatur partisinya. Tapi pada coba Ubuntu, kita tidak dapat menyimpan file yang kita simpan pada coba Ubuntu tidak akan permanen. Dan di sini kita akan memasang Ubuntu. Tekan pasang Ubuntu. Nah, selanjutnya akan ada muncul pilihan susunan papan ketik.
siap dengan defaultnya, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu akan muncul pilihan instalasi normal dan instalasi minimal. Pada instalasi normal, Ubuntu akan menginstal juga aplikasi bawaannya seperti pemutar media, website rangkuman webnya, dan perangkat lunak lainnya. Pada instalasi minimal, Ubuntu akan menginstal lebih cepat karena dia tidak akan menginstal aplikasi bawaannya. Di sini kita akan mencoba instalasi minimal. Ini biarkan saja pada pilihan defaultnya, kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengatur partisinya. Di sini kita tekan sesuatu yang lain, kemudian kita lanjutkan. Kemudian di sini akan muncul jenis instalasi. Pada jenis instalasi ini kita tekan tabel partisi baru untuk membuat partisi yang baru. Tekan lanjutkan. Setelah kita membuat tabel baru, maka akan terdapat ruang kosong. Pada Ubuntu terdapat dua partisi yang bisa kita buat, yaitu partisi root untuk menyimpan instalasinya, kemudian ada partisi swap, yaitu virtual memory pada Ubuntu. Nah, di sini kita akan tekan tambah untuk membuat partisi swap. Partisi swap itu minimal adalah 1 GB. Kita menggunakan 1 GB kita menggunakan 1 GB harddisk kita untuk virtual memory. Kemudian pada gunakan sebagai kita pilih swap, kemudian tekan OK. Pada sisi yang kosong kita akan membuatnya sebagai partisi root. Ini kita pilih sistem backup jurnal extension for, kemudian titik kayaknya kita akan membuat garis miring, berarti itu adalah root. Nah, kemudian pada tempat instalasi kita akan memilih Diva SDA5 yang berupa partisi rootnya, kemudian tekan pasang sekarang. Tekan lanjutkan. Kita masukkan daerah kita dan kita lanjutkan. Ini kita masukkan nama kita Bayu, kemudian nama komputer kita. Kemudian nama pengguna ini harus menggunakan huruf kecil. Di sini terdapat dua pilihan, masuk secara otomatis atau menggunakan sandi teman. Pada masuk secara otomatis kita tidak akan menginputkan password kita dan akan langsung menuju ke dashboardnya. Sini kita pilih masuk secara otomatis. Jangan lupa untuk masukkan password.
tunggu beberapa saat untuk menginstalnya. Pada nyalakan ulang Setelah proses restart tadi, kita sudah bisa menggunakan edit Ubuntu di Windows 10 kita. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.